Haleluya, damai sejahtera Kristus ada bersama dengan kita semua. Bersua kembali dalam resapi renungan sapaan iman GKJ Margoyudan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus yang baik untuk hari indah yang kami akan jalani, untuk berkat-berkat yang akan kami terima, untuk pelatihan, untuk sekolah, untuk semua kesempatan, bahkan untuk ujian dan pencobaan yang akan kami hadapi di sepanjang hari ini. Kami mempercayai Engkau Tuhan Yesus yang baik, yang selalu menyertai kehidupan kami. Sekarang kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan, berkati kami dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Iya, sudah ditulis di bawah ya, judulnya Yesus memperhatikan persembahan kita. Nah, mulai omong tentang persembahan. Tunggu dulu. Renungan ini muncul ketika ada seorang kawan bertanya kepada saya, "Mas, kemarin saya mendengarkan khotbah." Lalu dia cerita, pengkhotbah ini berkata demikian, Tuhan Yesus itu memperhatikan persembahan kita. Jadi mosok kita tidak malu kalau mempersembahkan sedikit. Mosok kita kalau Tuhan memperhatikan persembahan kita, masa kita mempersembahkan sedikit itu kan ya malu gitu. Ceritanya seperti itu. Lalu kawan saya ini bertanya kepada saya, memang ada ya dasarnya Mas, kalau Tuhan Yesus memperhatikan persembahan kita? Saya bilang ada. Tuhan Yesus memperhatikan persembahan kita itu ada ayatnya, ada dasarnya. Kita baca di Markus, ya, Markus pasal 12. Markus pasal 12 ayat 41 sampai dengan 43. Markus pasal 12 ayat 41 sampai dengan 43 ya. Ini mesti renungannya menyuruh kita memberikan persembahan. Tunggu dulu, jangan ke sana dulu ya. Saya niat dari renungan ini adalah meluruskan. Apakah benar Tuhan Yesus memperhatikan persembahan kita? Iya. Markus pasal 12 ayat 41 sampai 43. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus duduk menghadap peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Benar kan? Tuhan Yesus memperhatikan persembahan? Iya. Tapi itu kalimat yang memotong ayat, itu kalimat yang tidak sesuai konteks, apalagi tidak sesuai teks sebenarnya. Pada suatu kali Yesus duduk menghadap peti persembahan. Jadi di masa itu persembahan dimasukkan ke dalam peti gitu ya, dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana Tuhan Yesus memperhatikan persembahan kita. Kurang tepat kalimatnya. Yang diperhatikan Kristus adalah bagaimana, bukan banyak sedikitnya. Saya kalau mendengar khotbah semacam ini kadang saya bilang, Tuhan Yesus saya itu tidak mata duitan. Yang Tuhan Yesus perhatikan itu bagaimananya kita mempersembahkan gitu loh. Bukan sedikit, bukan banyak gitu ya. Paham ya? Jadi
ya saya ngerti gitu, saya memahami bahwa gereja pun membutuhkan, dimanapun gereja apapun ya, membutuhkan uang untuk menggerakkan pelayanan. Itu sesuatu yang tidak bisa disangkal. Uang yang saya persembahkan, uang yang Anda persembahkan, uang yang kita persembahkan ke gereja kita, itu dipergunakan untuk menggerakkan semua pelayanan. Itu sesuatu yang tidak bisa disangkal. Ada listrik yang mesti dibayar, ada biaya-biaya yang mesti ada pelayanan yang mesti didukung, ada gereja-gereja yang lain mesti didukung. Itu membutuhkan persembahan. Tetapi jangan kemudian mengatakan, loh, lihat loh, Tuhan Yesus memperhatikan sedikit tidaknya. Enggak, bukan itu. Bukan tentang banyak sedikitnya yang diperhatikan Tuhan, tapi bagaimana. Maka kemudian mengapa Tuhan Yesus memuji janda miskin ini? Yang lain memberikan banyak, tetapi janda miskin memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Peser itu mata uang terkecil di bangsa Yahudi pada waktu itu. Silakan dibaca literasinya, tetapi kurang lebihnya peser itu, 2 duit itu adalah 1 dinar dibagi 128, atau 1 dinar kalau di kita disebut upah pekerjaan 1 hari. Jadi silakan upah 1 hari dibagi 128, itu angka, kalau dijadikan rupiah mesti angka yang sedikit dibandingkan semua pembelian persembahan yang dituliskan oleh Markus. Dibandingkan semuanya, totalnya itu Tuhan Yesus mengatakan yang 1 duit ini, yang 1 duit itu 2 peser ini, itu masih jauh lebih banyak dari semuanya. Bukan karena jumlahnya, bukan karena kuantitasnya, tetapi karena bagaimananya itu loh. Karena janda ini, KN 44, memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya. Semua yang ada padanya. Maka Paulus memberi nasihat kepada kita di 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Kita tahu ayat ini bersama-sama. 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan di hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saya lihat di ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Memberikan, masing-masing memberikan menurut kerelaan hati, itu loh yang diperhatikan Tuhan. Karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Itu yang diperhatikan Kristus waktu kita memberikan persembahan. Hati kita, kualitas hati kita waktu kita memberikan persembahan, itu yang diperhatikan Tuhan. Dengan kerelaan dan dengan sukacita, bukan masalah banyak atau sedikitnya. Itu ya. Jadi, kalau begitu lebih baik memberi sedikit asal sukarela dan sukacita daripada memberi banyak tapi dengan paksaan, dengan motivasi yang lain. Kalau saya pendetanya, saya akan bilang lebih baik memberi banyak dengan kerelaan hati dan dengan sukacita. Tapi bukan di situ poinnya, sekali lagi bukan di situ poinnya. Ya, yang Tuhan kehendaki itu, yang Tuhan kasih dari persembahan itu adalah hatinya. Bukan masalah jumlahnya ya. Ini loh yang dipuji, sekali lagi yang dipuji Tuhan Yesus dari janda ini adalah dia memberi, poinnya di sini, semua yang ada padanya. Persembahan itu janda ini tidak hitung-hitung gitu ya. Tidak ada persentase, saya berikan sekian ini kepada Tuhan yang ini. Jadi kalau saya memberikan 15% dari seluruh penghasilan saya untuk saya persembahkan ke gereja, saya tidak boleh berkata begini, oh
ini 15% uang milik Tuhan, silakan. Yang 85% itu saya gunakan, itu milik saya sendiri, terserah saya mau gunakan apa saja. Itu bukan prinsip persembahan menurut Alkitab. Karena Tuhan mengatakan, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya. Kita bisa punya deposito, kita bisa punya rekening, kita bisa punya tabungan apapun. Silakan dibuka buku rekening kita, buku tabungan kita, buku deposito kita. Namanya atas nama siapa? Atas nama kita, atas nama saya, atas nama Anda, gitu ya. Pemilik dari rekening itu Tuhan. Jadi ketika kita mempersembahkan, kita sedang mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Prinsip persembahan berikutnya adalah begini. Bukan seberapa banyak yang kita berikan untuk Tuhan, tetapi seberapa banyak yang kita pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Silakan menghitung, oh saya berikan ini sekian persen kepada Tuhan, saya berikan seberapa banyak untuk Tuhan, sisanya itu milik saya. Jangan berpikir seperti itu. Apa yang kita punyai, kekayaan kita, berkat yang diberikan Tuhan kepada kita, itu semuanya milik Tuhan. Kita hanya mengembalikan yang sesungguhnya milik Tuhan. Itu prinsip persembahan. Ya, maka bekerja sebaik mungkin, bekerja secerdas mungkin, bekerja sekeras mungkin, supaya Tuhan juga memberkati kita sebanyak mungkin dan kita bisa memberikan lebih banyak kepada Tuhan. Tetapi poinnya sekali lagi, bukan tentang banyak atau sedikit itu loh, tetapi memberikan dengan apa tadi? Paulus tadi mengatakan dengan kerelaan hati. Jangan pernah sedih, jangan pernah karena dipaksa, karena Allah memberi. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya, Tuhan memperhatikan bagaimana kita memberikan persembahan. Masih masa pandemi, Bapak Ibu Saudara-saudara, meskipun kasus menurun, iya, data menunjukkan memang kasus menurun banyak, tapi ini bukan waktu untuk kita bersantai-santai, bukan waktu untuk kita seenaknya gitu. Ini malah waktu paling berbahaya. Ini waktu dimana kita mesti tetap waspada gitu. Maka mencuci tangan dengan air mengalir dan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, membatasi mobilitas tetap mesti dikerjakan. Saya tidak akan bosan-bosan mengingatkan gitu ya. Dan kalau terpaksa dalam ruangan, ingat ventilasi, durasi dan jarak. Tuhan Yesus memberkati kita semua.